Sayang, jangan begini, malu sama anak-anak. Mita berdiri dan langsung menarik tangan Renika menuju ke atas kasur. Raihan dan Davin mencebikkan bibir, mereka sedikit kesal kepada para istri mereka. Kini Renika dan Mita sudah duduk di atas tempat tidur. Posisi mereka saling berhadapan, sedangkan para suami mereka mengikuti sambil memeluk para istri mereka. Pipi Renika merona, merasa malu dengan perlakuan suaminya. Apalagi ini di hadapan mertua. Berbeda dengan Mita yang terlihat santai, karena sudah biasa dengan kelakuan suaminya itu. Bunda, jangan lama-lama dong nahan istri akunya, rajuk Davin sambil menguel-uel pipi istrinya tanpa malu. Cih, dasar bucin, cibir Raihan, sedangkan Mita tertawa mendengar perdebatan suami dengan sang anak. Ya sudah Bunda, mulai aja ceritanya, biar nggak kelamaan. Mita tersenyum sambil geleng-geleng kepala melihat kelakuan anaknya itu. Sayang, hentikan, Mita mendesis pada suaminya karena dengan tanpa tahu malunya Raihan mengecup bibirnya sekilas. Udah tua juga, cibir Davin iri, dia hendak mengecup pipi istrinya. Tapi dengan cepat Renika menepisnya. Ih, malu sayang. Dengan bibir mengerucut, Davin mencebikkan bibirnya kesal. Mita pun mulai bercerita. Kisah dimulai dari pertemuan antara dirinya dengan Raihan saat melamar kerja di perusahaan Raihan. Raihan yang saat itu seorang Casanova sungguh membuat kesal Mita. Apalagi dia berani menyentuhnya tanpa izin. Hingga berbagai konflik yang terjadi di antara mereka, bagaimana cara Raihan yang menghalalkan berbagai cara demi mendapatkan Mita. Bahkan sampai menghancurkan pernikahan antara Mita dengan Edo, dan Raihan menjadi pengantin penggantinya. Renika terpana mendengar pernyataan mama mertuanya itu. Tidak menyangka karena ternyata cara Raihan untuk mendapatkan istrinya itu dengan cara yang tidak baik. Lebih tidak menyangka lagi karena mereka terlihat saling mencintai dan bucin saat ini. Bunda, serius? Renika menatap Mita dan Raihan bergantian, dengan tatapan tidak percaya. Mita tersenyum dan mengangguk, sedangkan Raihan terkekeh. Tentu saja benar, istriku ini memang sangat manis dan tangguh. Itu sebabnya banyak pria yang jatuh cinta, tapi beruntung karena akhirnya akulah yang berhasil meluluhkan hatinya. Aku memang hebat, kekeh Raihan, dengan kedua alis yang digerak-gerakkan. Aish, narsismu tidak hilang juga ya dari dulu. Mita mengecup pipi suaminya gemas, yang dibalas kecupan mesra di bibir oleh sang suami. Pipi Renika sudah semerah tomat matang melihat kelakuan mesra kedua sejoli yang sudah tidak muda lagi itu. Ah, so sweet banget sih mertuaku ini. Bikin baper, pekik Renika dalam hati. Dia sampai meremas tangan suaminya yang sedang melingkar di perutnya, saking bapernya. Kamu baru tahu kan bagaimana bucinnya mereka? Bisik Davin di telinga Renika. Apa kakak nggak baper melihat mereka setiap hari? Bisik Renika di telinga Davin. Bukan baper lagi, tapi udah nek kali lihatnya. Kali ini sengaja cukup keras, sengaja supaya kedua orang tuanya mendengar. Benar saja Mita dan Raihan langsung mendelik saat mendengar perkataan anaknya itu. Dasar iri. Raihan melayangkan tatapan mengejek. Ayo sayang kita ke kamar saja, ajak Davin. Daripada melihat adegan mesra kedua orang tuanya mendingan mesra-mesraan dengan istrinya, pikirnya. Renika memegang tangan suaminya dan mengguncangnya pelan. Nanti dulu sayang, aku masih ingin mendengar cerita dari Bunda, rajuk Renika, dengan bibir mencebik. Iya, kalau kamu sudah mengantuk ya tidur saja duluan sana, ujar Mita dengan tawa kecilnya. Biarlah dia akan egois kali ini, dan membiarkan anaknya menahan diri untuk bisa menyentuh menantunya. Begitupun suaminya yang memiliki nafsu besar meski sudah tidak muda lagi. Bunda sekarang jahat padaku, rajuk Davin, pura-pura marah. Kali ini Dedi setuju denganmu, Raihan mengacungkan jempol.
Kalian ini ada-ada saja. Mita menggelengkan kepala. Mita menceritakan bagaimana Raihan membohonginya, karena sebenarnya dia masih memiliki istri. Namun istrinya kabur dengan pria lain. Wanita itu adalah Andin, ibu dari Davin. Namun pada akhirnya, semua masalah bisa diatasi dengan baik. Mita mampu memaafkan suaminya itu, dan mampu menerima Davin yang saat itu baru berusia belum genap 7 tahunan. Kisah berlanjut ke masa saat pertama kalinya dia pergi untuk bertemu dengan orang tua Raihan. Obsesi Cinta episode 117. Berhubung episode 116 menceritakan tentang John, jadi dilewat, karena ini menceritakan tentang sudut pandang Mita, jadi Mita tidak tahu dunia John. Dan inilah ceritanya, Pov Mita. Saat itu aku menghampiri John di teras. Ada apa? Kenapa mukamu ditekuk begitu? Rasa kepoku mulai muncul. John menatapku sekilas. Dia hanya tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Tidak ada apa-apa, itu arti sorot mata John sepertinya. Jangan-jangan kamu dijodohkan. Celetukku, yang sebenarnya hanya bercanda. John terperanjat, dia tampak terkejut. Kok bisa tahu? Hahaha. Aku terbahak mendengarnya. Ternyata dugaanku benar. Jadi benar kamu dijodohkan. Idih sama Now masih dijodohkan. Aku tertawa mengejeknya, sedangkan John memasang raut tidak sukanya. Mungkin tidak suka mendengar perkataanku. Aku duduk di samping John, dengan Alan yang masih bayi berada di gendonganku. Makanya jangan betah menjomblo, gini kan akhirnya. FPPPT. Aku berusaha menahan tawa. John tampak membuang muka sekilas saat aku menoleh kepadanya, seolah sedang ketahuan menatapku. Apa mungkin dia memang sedang memperhatikanku? Apa-apaan aku ini? Kenapa berpikir begitu? Aku nggak percaya cowok sekeren dan seganteng kamu gak laku. FPPPTH. Aku kembali menggodanya. Sudahlah, jangan mengejekku lagi, desah John. Sekuat tenaga aku berusaha menahan tawa, tapi nyatanya begitu sulit. Aku berhasil menggoda John yang biasanya selalu bersikap dingin itu. Alan, lihat ommu itu. Sebentar lagi dia nggak jomblo lagi tahu. Aku menguyel-nguyel pipi Alan yang menggemaskan. Alan tertawa menggemaskan di pelukanku. John mendengus sebal mendengar celotehanku yang nyatanya sedang mengejeknya. Malamnya, sesuai rencana, aku akan pergi malam ini ke rumah mertuaku di luar negeri. Aku pergi bersama dengan John, Cecilia adik Raihan, Davin kecil dan tentunya baby Alan. Ini adalah pertama kalinya aku naik pesawat terbang. Aku sungguh ketakutan, dengan sekuat hatiku tahan rasa takutku. Davin saja yang bocil begitu santai, masa aku yang sudah dewasa ketakutan? Ya jelas bedalah, Davin itu kan sudah sering naik pesawat. Sedangkan aku pertama kalinya. Untung saja Alan tidak rewel, sehingga aku bisa lebih tenang. Baginya yang penting perutnya kenyang, minum ASI yang kuberi. Setelah menempuh waktu cukup panjang akhirnya kami sampai di Inggris. Di bandara tampak dua orang tua yang aku yakini orang tua Rai. Karena Cecilia dan Davin langsung berlari ke arahnya. Mami, Papi, teriak Cecil, berlari memeluk kedua orang tuanya bergantian. Omah, Opah. Suara Davin tak kalah kencangnya dari suara Cecilia. Memeluk dan mencium omah dan opanya. Nenek dan kakeknya adalah orang paling berjasa bagi Davin. Karena mereka yang sudah merawat mereka sejak bayi, semenjak ibunya pergi dan ayahnya depresi. Cucu kesayangan omah dan opah, akhirnya pulang juga. Omah dan opah rindu, memeluk dan mencium pipi cucunya. Aku menatap penuh bahagia mereka. Bersyukur karena Davin tidak kekurangan kebahagiaan di masa kecilnya. Meski tanpa ibu,
Tapi setidaknya masih ada nenek dan kakeknya yang menyayangi. Aku berjanji akan menganggap Davin sebagai anakku, dan menjaganya serta menyayanginya seperti anakku sendiri. Itu orang tua Rai. Mari, kita hampiri, ujar John. Dia kemudian berjalan duluan menghampiri orang tua Rai. Sedangkan aku mengekorinya dari belakang. Rai, di mana pula itu orang? Kok nggak ada sih? Hatiku deg-degan tidak karuan. Lalu aku bersembunyi di balik punggung John. Apa mereka akan menerimaku sebagai menantunya? Tiba-tiba saja perasaan takut menggerogoti hatiku. Dengan hati yang cemas, berjalan pun rasanya mengambang. Keringat dingin mulai bercucuran. Sungguh aku takut, apalagi setelah punya anak begini. Aku baru pertama kalinya menemui kedua orang tua Rai. Ini semua karena Rai yang memang baru mengungkap jati dirinya. Ditambah drama rumah tangga kami yang penuh konflik. Om Tante, sapa John, memeluk mereka bergantian. Dia sudah seperti anak mereka sendiri. Lihatlah mereka begitu akrab dan terlihat dekat. Dia siapa? Istrimu? Tanya ibunya Rai. Mereka melirikku dan Alan yang ada di gendonganku. Seketika hatiku mencelos. Apa Rai belum pernah menceritakan tentang diriku? Apa Rai belum pernah memperlihatkan fotoku? Hati ini semakin sedih merasa tidak dicintai. Apa-apaan ini? Kenapa aku berpikir seperti ini? Bukankah aku tahu bagaimana Rai memperjuangkanku? Aku mencoba menenangkan hati ini agar tidak dirundung sedih. John tampak garuk-garuk kepalanya, mungkin bingung dengan pertanyaan ibunya Rai. John tersenyum. Dia istri. Belum selesai dia berkata, ibunya Rai kembali menyambar. Ya ampun, kenapa nggak ngundang kami John? Tahu-taunya sudah punya bayi aja. Ibu Rai menarik tanganku dengan lembut. Mam. Cecilia tampak kesal. Ada apa? Apa mama salah? Menatap Cecil tak kalah kesalnya. Tentu kamu salah sayang. Dia menantu kita, masa kamu tidak mengenali? Papa mertua menghampiriku dengan senyuman ramah. Syukurlah ternyata papa mertua mengenaliku, artinya dugaanku salah. Rai sepertinya sudah menceritakan tentang diriku. Senyuman papanya Rai mirip Rai. Artinya Rai mirip papanya dong, gumamku dalam hati. Aku sedikit canggung, kupasang senyuman manis dan ramah. Lalu menyalami papa mertua. Jadi dia menantuku. Dan ini cucuku. Segera memelukku erat, aku bisa merasakan kasih sayangnya kepadaku dalam pelukannya. Maafkan Momi yang tidak mengenalimu sayang. Beliau menggenggam tanganku dengan erat. Gak apa Mam. Rasa cemasku berangsur berkurang, karena mereka ternyata sangat baik. Dan menerimaku yang hanya orang tidak punya ini dengan sangat baik. Aku begitu terharu, hingga mata ini mulai mengembun. Kenapa menangis sayang? Mama mertua menyeka pipiku yang basah. Aku memang sangat mudah terharu. Ini karena saya sangat bahagia bisa punya mertua yang sangat baik, ucapku jujur. Mama mertuaku memeluk dan mencium pipiku tanpa berkata-kata. Tapi aku tahu, ada kasih sayang di dalamnya. John, kenapa kamu tidak bilang? Jangan-jangan kamu naksir sama menantu mama? Aku tertawa tanpa suara melihat John yang meringis kesakitan, karena pinggangnya dicubit oleh Mama Rai. John menggaruk kepalanya, dengan raut bingung. Padahal tadi dia mau bilang, tapi mamanya Rai main motong perkataannya saja. Tapi biarkan saja, biasanya orang tua memang seperti itu, kadang merasa selalu benar. Karena, merasa sudah banyak pengalaman. John yang baik tidak membantah perkataan mama mertua. Setelahnya, kami melanjutkan perjalanan menuju rumah mereka. Aku semobil dengan Mama Rai, Davin dan Cecilia. Dengan Alan di gendonganku tentu saja. Sedangkan John semobil dengan Papa Rai. Di sepanjang perjalanan, Davin tidak hentinya berceloteh.
menceritakan tentang diriku yang menurutnya sangat baik. Syukurlah, kalau dia memang menganggapku sebagai mamanya. Davin memang anak yang sangat baik, dia lembut dan penyayang seperti Rai. Tapi Rai di mana dia? Jangan-jangan kepincut bule, maklum dia itu mantan playboy. Kadang aku masih sedikit meragukannya. Terima kasih sudah mencintai putera dan cucu mama, ucap mama mertua, dengan mata berkaca-kaca dan suara yang lirih. Mam, justru aku yang bahagia. Karena Rai dan Davin sangat mencintaiku dan aku punya keluarga sebaik kalian. Kutatap mama mertua dengan dalam dan penuh kasih sayang. Ku genggam tangan keriputnya dengan lembut. Untuk cerita Mita sampai di sini dulu ya. Sayang, sudah jangan menangis. Rai membawa istrinya ke dalam pelukan. Mata Renika ikut mengembun, dia ikut merasakan kesedihan. Karena orang tua Rai atau nenek dan kakek Davin sudah tiada. Bunda, sekarang sudah malam, lebih baik kita tidur dulu. Besok kan masih bisa lanjutin ceritanya, ujar Renika dengan lembut, meski sebenarnya dia masih ingin mendengarkan cerita selanjutnya. Tapi, ia menahan diri. Setelah melihat kesedihan di hati mama mertuanya itu, Mita mengangguk setuju, karena dirinya memang tidak sanggup lagi bercerita. Mengingat sang mertua yang begitu baik membuat hatinya sedih. Renika dan Davin pun kembali ke kamar mereka. Davin bersyukur, karena istrinya tidak jadi menginap di kamar mamanya. Artinya, dia bisa melanjutkan apa yang tertunda tadi. Akibat gangguan sang dedi dan sang bunda. Kamar Davin dan Renika. Davin sudah menjelajah nakal dengan nafas memburu, tapi tiba-tiba saja tangan sang istri menghentikan aksinya. Sayang, Davin menggeram kesal, tidak suka dengan apa yang dilakukan istrinya. Gairahnya sudah diubun-ubun dan sang istri seolah menolaknya. Padahal tadi, dia pun sama bergairahnya.